Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Juweda Safiti. Saya akan mempresentasikan proposal penelitian untuk memenuhi tugas UAS dari Ibu Dewi untuk mata kuliah Teknik Komunikasi dan Presentasi. Jadi proposal penelitian yang saya ambil yaitu judulnya Kualitas Ruang Terbuka Publik berdasarkan persepsi dan ekspektasi pengunjung dengan studi kasus yang diambil yaitu tepian Sungai Mahakam Tenggarong. Yang disusun oleh Nur Asyatul Khalifah. Yang pertama itu bab 1, kita masuk bab 1 pendahuluan, latar belakang. Jadi latar belakang itu membahas tentang ruang terbuka publik, di mana ruang terbuka publik menjadi salah satu dari bagian ruang kota yang berfungsi untuk meningkatkan kualitas lingkungan, estetika kota, dan interaksi sosial. Ruang terbuka publik merupakan suatu ruang yang terbentuk atau didesain sedemikian rupa sehingga ruang tersebut dapat menampung sejumlah besar orang atau publik dalam melakukan aktivitas-aktivitas yang bersifat publik sesuai dengan fungsi publik. Ruang terbuka publik di perkotaan sendiri terdiri dari ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non-hijau. Ruang terbuka hijau merupakan ruang terbuka yang diisi dengan vegetasi untuk mendukung manfaat ekologis, arsitektural, dan sosial budaya yang dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakatnya. Sedangkan ruang terbuka non-hijau dapat berupa ruang terbuka yang diperkeras maupun ruang terbuka biru yang berupa sungai, danau, atau area yang diperuntukkan untuk genangan retensi. Kemudian kita membahas di studi kasusnya yaitu Kota Tenggarong di Provinsi Kalimantan Timur yang wilayahnya berada di tepi Sungai Mahakam ini memiliki ruang terbuka publik di sepanjang tepian sungainya. Kawasan tepian Sungai Mahakam ini termasuk ke dalam kawasan pengembangan pariwisata atau KPP Provinsi Kalimantan Timur. Di mana KPP ini dibagi menjadi 8 kawasan. Salah satunya kawasan Sungai Mahakam dengan tema Ekowisata Sungai Mahakam yang meliputi Sungai Mahakam Samarinda, Kutai Kartanegara, dan Kutai Barat. Awal mula konsep pengembangan kawasan tepian sungai ini yaitu The Waterfront Park of Tenggarong City atau wisata tepi Sungai Mahakam. Ruang terbuka publik ini bertujuan untuk mengembalikan fungsi ruang kota dan tempat yang mempunyai tipologi linear. Selain itu juga sebagai ikon kota dan menambah kunjungan wisatawan ke kota Tenggarong. Kemudian rumusan masalah. Kawasan tepian Sungai Mahakam Tenggarong pada awalnya difungsikan sebagai ruang terbuka publik dan sebagai kawasan penyangga dari Sungai Mahakam menjadi daya tarik tersendiri sehingga mendatangkan wisatawan dari luar kota Tangerang untuk berkunjung ke tepian sungai tersebut. Wisatawan yang berkunjung ke kawasan tepian sungai ini dapat bersantai di pinggir sungai, menikmati kuliner, bersuah foto, atau bahkan berolahraga. Banyaknya wisatawan yang berkunjung ke tepian sungai ini membuat ruang terbuka publik tepian Sungai Mahakam semakin bisa mewadahi seluruh aktivitas manusia. Namun, dengan semakin berkembangnya ruang terbuka publik ini, beberapa oknum mengubah fungsi ruang publik di beberapa titik seperti bermain sarana olahraga lapangan basket menjadi tempat bermain anak, tempat parkir menjadi lokasi PKL, dan vandalisme. Oleh karena itu, dengan dasar tersebut, rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana kualitas berdasarkan persepsi dan ekspektasi pengunjung di kawasan tepian sungai. Tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan penelitian ini antara lain untuk mengetahui seberapa besar kualitas ruang terbuka publik terhadap persepsi dan ekspektasi wisatawan. Yang kedua, untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi ekspektasi pengunjung ke kawasan tepian Sungai Mahakam. Manfaat dari penelitian ini bagi pemerintah dan pelaku wisatawan yaitu dapat mengembangkan potensi ruang terbuka publik dengan segala potensi yang ada dan memiliki arah perencanaan lebih lanjut dalam Triparda serta bekerja sama dengan pelaku wisata dan pengembangannya. Kemudian bab 2, kita masuk ke tinjauan pustaka. Pertama yang dibahas yaitu pengertian dari ruang terbuka publik itu sendiri. Menurut Charles tahun 1992 dalam bukunya berjudul Public Space, ruang publik adalah ruang milik bersama di mana publik dapat melakukan berbagai macam aktivitas dan tidak dikenakan biaya untuk memasuki area tersebut. Aktivitas yang terjadi dapat berupa rutinitas sehari-hari, kegiatan pada waktu tertentu, atau sebuah event.
Rutinitas sehari-hari adalah seperti bersantai atau sekedar menikmati suasana lingkungan, sedangkan kegiatan musiman biasanya diselenggarakan sebuah komunitas dalam periode tertentu. Ruang ini juga sering menjadi titik pertemuan sehingga menciptakan interaksi publik yang tinggi. Hal tersebut menyatakan bahwa ruang publik adalah faktor yang penting dalam rutinitas kehidupan, ruang pergerakan, titik pertemuan, dan ruang untuk bersantai dan rekreasi. Kemudian beberapa pengertian tentang konsep ruang terbuka publik oleh beberapa pakar. Menurut Roger Scruton, setiap ruang publik memiliki makna sebagai lokasi yang memiliki akses yang besar terhadap lingkungan sekitar, tempat bertemunya publik, dan perilaku masyarakat pengguna ruang publik dengan mengikuti norma-norma setempat. Kemudian menurut Hakim dan Hapi tahun 2004, mengenai ruang terbuka publik dapat diuraikan sebagai bentuk dasar dari ruang terbuka selalu terletak di luar masa bangunan. Kemudian dapat dimanfaatkan dan dipergunakan oleh setiap orang. Kemudian memberi kesempatan untuk bermacam-macam kegiatan dalam kata lain multifungsi. Kemudian tujuan ruang terbuka publik. Ruang terbuka publik umumnya dirancang dengan tujuan tertentu. Tujuan dari perencanaan ruang tersebut beragam dan memiliki sasaran yang disesuaikan dengan masing-masing tujuan. Menurut Char tahun 1992, tujuan ruang publik adalah untuk kesejahteraan masyarakat, di mana maksudnya untuk menciptakan sebuah ruang terbuka demi kesejahteraan kehidupan masyarakat setempat, dengan menciptakan ruang-ruang yang dapat menunjang aktivitas dan pertemuan publik, seperti pusat komunikasi, pergerakan, dan bersantai. Yang kedua, pengembangan visual. Ruang publik itu berperan dalam meningkatkan nilai visual dari kota seluruh keseluruhan sehingga kota tersebut menjadi lebih manusiawi, harmonis, dan indah. Yang ketiga, pengembangan lingkungan, di mana dapat meningkatkan kualitas lingkungan agar memberi kesegaran pada lingkungan kota. Yang keempat, pengembangan ekonomi. Maksudnya, dalam suatu wilayah merupakan tujuan umum dalam pengembangan sebuah ruang terbuka publik. Yang terakhir yaitu image enhancement, di mana menciptakan wilayah dan kesan positif terhadap sebuah area yang memiliki ruang terbuka publik. Selanjutnya yaitu fungsi-fungsi ruang terbuka publik. Menurut Rusan 2004, ruang terbuka publik memiliki beberapa fungsi. Yang pertama itu ada fungsi umum, di mana seperti menjadi tempat bermain dan berolahraga, tempat bersantai, tempat interaksi sosial, dan tempat peralihan tempat menunggu. Kemudian sebagai ruang terbuka, ruang ini berfungsi untuk mendapatkan udara segar dari alam. Kemudian digunakan sebagai sarana penghubung dari suatu lokasi ke lokasi lain. Kemudian sebagai pembatas atau jarak di antara masa bangunan. Yang kedua yaitu sebagai fungsi ekologis, di mana sebagai penyegaran udara, menyerap air hujan, pengendalian banjir, dan menstabilkan ekosistem. Yang kedua sebagai pelembut arsitektur bangunan. Selanjutnya ada indikator kualitas ruang terbuka publik. Beberapa indikator yang harus dimiliki oleh sebuah ruang publik agar dapat memenuhi persyaratan berkualitas dapat ditinjau dari dua pokok aspek, yaitu aspek fisik dan non-fisik. Indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas secara fisik antara lain ukuran, kelengkapan, sarana elemen pendukung, desain, dan kondisi. Faktor yang mempengaruhi. Persepsi merupakan proses pengorganisasian dan pengintegrasian terhadap stimulus yang diterima individu sehingga menjadi sesuatu yang berarti serta sebagai aktivitas yang terintegrasi dalam diri individu. Ada berbagai faktor yang mempengaruhi persepsi tersebut, menyebabkan perbedaan persepsi pada suatu objek antara individu yang satu dengan yang lain. Ketepatan persepsi juga dipengaruhi oleh umur, jenis kelamin, kecerdasan, kompleksitas kognitif, ciri individual, dan pengalaman yang telah lalu. Menurut Rangkuti, persepsi pelanggan diidentifikasi sebagai proses di mana individu memilih, mengorganisasikan, serta mengartikan stimulus yang diterima melalui indranya menjadi suatu makna yang dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu individu yang bersangkutan. Persepsi pelanggan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor internal seperti motivation, interest, needs, atau assumptions. Faktor kedua yaitu faktor eksternal atau faktor dari luar, seperti constraints, yaitu wujud atau gagasan abstrak yang sulit dipersepsikan dibandingkan dengan yang objektif. Kemudian
novelty atau hal yang baru, biasanya lebih menarik untuk dipersepsikan atau dibandingkan dengan hal yang baru. Kemudian velocity atau percepatan untuk menstimulasi munculnya persepsi lebih dekat, lebih efektif dibandingkan dengan gerakan lambat. Kemudian ada conditional stimuli atau stimuli yang diperisikan seperti bel pintu, jaringan telepon dan sebagainya. Sedangkan persepsi pelanggan berpengaruh terhadap tingkat kepentingan pelanggan, kepuasan pelanggan, dan nilai. Kemudian bab 3 yaitu metodologi penelitian. Metodologi penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode deskriptif kuantitatif dan kualitatif. Di mana menurut Sugiono, metode penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri atau lebih tanpa membuat perbandingan atau menggabungkan antara variabel satu dengan yang lain. Metode penelitian kuantitatif memiliki ciri khas yang berhubungan dengan data numerik dan bersifat objektif. Fakta atau fenomena yang diamati memiliki realitas objektif yang bisa diukur. Variabel-variabel penelitian dapat diidentifikasi dan diinterkorelasi sebagai variabel yang dapat diukur. Kemudian lokasi penelitian, dalam observasi awal yang dilakukan peneliti, ditemukan bahwa penelitian dibatasi pada kawasan tepi Sungai Mahakam, sekitar jembatan Kutai Kartanegara. Fokus penelitian di lokasi tersebut atas dasar pertimbangan. Yang pertama, kawasan sekitar jembatan Kutai Kartanegara menjadi ikon kota Tenggarong dan kawasan yang paling banyak dikunjungi daripada kawasan tepi sungai, seperti yang sudah dibahas pada terbelakang. Yang kedua, terdapat beberapa fungsi ruang publik di sekitar jembatan Kutai Kartanegara, yaitu taman kota, ruang terbuka hijau, dan tempat parkir, dan area kuliner. Kemudian teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan jenis data yang diperlukan, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dilakukan dengan wawancara, interview, atau untuk mengetahui seberapa jauh kualitas produk atraksi malam terhadap kepuasan wisatawan dan dari hasil kuesioner wisatawan di kawasan Prawiro-Taman. Selain itu juga untuk mengetahui karakteristik wisatawan yang berkunjung di kawasan ini. Sedangkan data sekunder didapatkan dengan cara observasi dari berbagai sumber mengenai data atraksi malam atau night attraction kawasan yang menjadi lokasi penelitian. Kemudian data primer dilakukan dengan cara interview, kuesioner, dan observasi. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan wawancara terpimpin. Wawancara atau interview merupakan percakapan dengan bertatap muka yang bertujuan untuk memperoleh informasi aktual. Yang kedua, kuesioner, di mana merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan maupun pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab. Kuesioner ini ditujukan untuk pengunjung di kawasan tepian Sungai Mahakam Tenggarong. Kemudian observasi, di mana pengumpulan data dengan cara mengamati, meneliti, atau mengukur kejadian yang sedang berlangsung. Untuk mendapatkan keakuratan data yang akan dikumpulkan, dari data yang dikumpulkan, baik interview, kuesioner, dan observasi, akan diperoleh kebutuhan data sesuai dengan kebutuhan analisis. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai dokumen yang terkait dengan ruang terbuka publik selain dokumen dari pihak bersangkutan. Data yang bersangkutan berupa studi pustaka dari berbagai sumber. Kemudian metode yang digunakan dalam pengambilan sampel. Metode sampel merupakan cara yang digunakan untuk mendata berbagai teknik dalam penarikan atau pengambilan sampel penelitian. Sampel adalah bagian dari populasi yang mewakili kesamaan karakteristik atau sebagian dari populasi yang mempunyai sifat dan ciri yang sama dengan populasi karena ditarik dari populasi dengan menggunakan teknik sampling tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan. Prosedur pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik accidental sampling, yaitu pengambilan sampel yang dilakukan karena kebetulan ditemui di lokasi penelitian. Dalam penelitian ini, responden sebagai unit pengamatan adalah orang-orang yang berkunjung ke tepian Sungai Mahakam dengan mempertimbangkan pengunjung yang berumur di atas 18 tahun yang dijadikan responden karena pada usia tersebut, responden sudah dapat merumuskan dan menjawab kuesioner secara bertanggung jawab. Pemilihan responden dapat dengan memilih langsung pengunjung ditemui di lokasi penelitian, kemudian diberikan kuesioner untuk dapat memberi pendapat, persepsi, dan penilaian terhadap ruang terbuka publik. Penentuan jumlah sampel. Populasi yang dijadikan sampel dalam penelitian adalah orang-orang yang mengunjungi ruang terbuka publik di kawasan tepian Sungai Mahakam, baik pada saat akhir pekan maupun hari biasa yang jumlahnya tidak diketahui. Karena populasi dalam penelitian ini tidak diketahui secara akurat, maka jumlah sampel dalam penelitian ini mengacu pada
berpendapat Joseph Hare, di mana dikatakan bahwa jumlah sampel setidaknya lebih dari 30 sampel atau jumlah sampel yang mencukupi adalah sampel yang memiliki perbandingan 5:1 dengan jumlah variabel dalam penelitian. Berdasarkan teori tersebut, disimpulkan untuk melakukan pengambilan sampel pada setiap pengunjung agar hasil yang didapat lebih akurat.